إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik semua, bertemu lagi dengan saya Kak Hasan dalam program belajar fisika bareng Kak Hasan dan Fit Edu. Ya adik, pada pertemuan yang lalu Kak Hasan telah memberikan materi tentang gerak vertikal ke bawah. Nah, kali ini kita akan masuk ke bab berikutnya, itu gerak vertikal ke atas. Bagaimana sih gerak vertikal ke atas itu? Ya, simak yang satu ini. Tentang GVA atau gerak vertikal ke atas ini berbeda dengan yang dua macam gerak sebelumnya. Yang sebelumnya ada gerak jatuh bebas, itu gerak yang arahnya ke bawah tapi tanpa kecepatan awal gitu. Bagian yang kedua, gerak vertikal ke bawah itu yang dilempar, nah gini, dikasih kecepatan tapi dari atas ke bawah. Nah kalau yang ini gerak vertikal ke atas, berarti kita lemparkan ke atas gini. Nah berarti kita berikan kecepatan awal agar benda ini bisa naik ke atas. Nah, jadi ini adalah gerak vertikal. Vertikal yang arahnya ke atas dengan kecepatan awal. Ya, berarti kita akan masuk ke rumus GLBB juga ya. Untuk menemukan rumus-rumusnya, kita kembali ke dasar. Ini rumus GLBB yang ada 3 macam itu. Yang pertama, S adalah V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Yang kedua, VT sama dengan V0 plus A kali T. Yang ketiga, VT kuadrat adalah V0 kuadrat plus 2 AS. Nah, ini 3 macam rumus GLBB. Nah, kali ini kita akan mengubah dari rumus GLBB menjadi rumus yang gerak vertikal ke atas dengan beberapa perubahan. Apa aja perubahannya? Ya, itu yang pertama, S-nya diganti dengan H. Kemudian V0-nya itu tidak 0. Kemudian A-nya itu ganti minus G. Percepatannya berubah jadi minus G. Kenapa? Karena dia arahnya ke atas melawan gravitasi. Karena sebelumnya gerak vertikal ke bawah, G-nya positif, A-nya ganti plus G gitu. Nah, di sini karena melawan gravitasi, A-nya adalah minus G. Maka rumusnya ini berubah. Yang pertama, S ganti H sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat. Ya, min karena ini A-nya minus G. Yang kedua, VT itu sama dengan V0 min GT. Yang ketiga, VT kuadrat adalah V0 kuadrat min 2GH. Seperti ini. Nah, sebetulnya adik-adik nggak usah ngafal ini, tapi dengan hafal ini, dengan beberapa perubahan, adik-adik bisa menemukan sendiri kok. Tapi kalau sering latihan ya nanti ini dengan hafal dengan sendirinya. Nah, ini kasusnya seperti ini. Jadi ada benda dilemparkan dari bawah ke atas, nah, sampai ke puncak. Di atas ini adalah titik puncak.
Nah, perlu ada diketahui ketika benda ini dilemparkan ke atas, saat mencapai titik tertinggi benda ini akan berhenti saat, ya. Jadi kecepatannya jadi 0 sebelum turun ke bawah lagi. Jadi di puncak itu VT-nya itu adalah 0. Ya, diingat-ingat selalu ya, ketika di puncak itu VT-nya 0. Karena benda berhenti saat sebelum turun ke bawah lagi. Maka ini VT-nya ini nanti akan jadi 0. Rumus yang kedua tadi kan VT sama dengan V0 min GT ini. VT adalah V0 min GT. Nah, kalau VT-nya 0 sama dengan V0 min GT. Ini pindah ke sini, GT sama dengan V0. Maka T-nya adalah, kita sebutkan TP ya, T puncak ya. Jadi V0 per G. Nah, ini ya. Diingat-ingat, T di puncak, sebutkan TP adalah V0 per G. Ya. TP adalah waktu sampai ke puncak. Waktu sampai ke puncak. Kemudian kalau kita mau mencari ketinggiannya, kita pakai rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga ini ya. Ini VT kuadrat itu adalah V0 kuadrat min 2GH. Nah, kalau VT-nya 0 berarti 0 kuadrat ya 0 ya, sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Nah, ini kalau min 2GH pindah ke kiri, sudah jadi 2GH sama dengan V0 kuadrat. Nah, kalau kita mencari H, ini 2G pindah ke bawah jadi 1/. V0 kuadrat per 2G. Nah, ini adalah H maksimum. Jika ada ketinggian maksimum, itu sebagai H max, rumusnya adalah V0 kuadrat per 2G. Nah, jadi dapat rumus yang baru lagi ya. Dari 3 rumus ini, tadi katakan sudah mencari berapa waktu sampai ke puncak, berapa ketinggian maksimumnya. Nanti kalau pakai rumus ini langsung gitu bisa. Nah, contoh soal latihan, contoh aja. Contoh 1. Sebuah benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 60 meter per sekon. Pertanyaannya, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke titik puncak. Gitu. Data kita cuma ada data apa? Ini V0 doang. Ini adalah V0. Yang cari T puncak. Tadi kita tahu rumusnya T puncaknya ini V0 per G.
Ya udah, kita tinggal masukkan aja rumusnya. T puncak sama dengan V0 per G. Jadi V0 nya 60, G nya itu 10, hasilnya 6 sekon. Ini waktu dari tanah sampai ke puncak. Misalkan ditanyain berapa waktu sampai kembali ke tanah lagi, berarti nanti tinggal waktu ke puncak dikali 2. Ini benda dari bawah ke atas ini 6 sekon, pas ke bawah juga adalah 6 sekon. Jadi kalau misalnya ditanyain berapa waktu sampai kembali ke tanah, ya 6 tambah 6 atau 6 kali 2 jadi 12 sekon gitu. Soal yang kedua, sebuah batu dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 50 meter per sekon. Kemudian pertanyaan, berapakah ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh batu tersebut. Nih. Jadi kita temukan datanya ini, V0 nya udah ada, terus nyari ketinggian maksimum, berarti H max nya ya. H max itu rumusnya adalah V0 kuadrat per 2G. Berarti V0 nya kan 50, jadi 50 kuadrat dibagi 2 kali 10. Jadi 2500 dibagi 20. Nolnya coret, 250 bagi 2, 125 meter. Gini ya. Jadi adik-adik hafalkan rumus-rumusnya ini ya, biar bisa ngerjain cepet. Gini adik-adik ya. Jadi demikian materinya. Silakan adik untuk agar lebih jelasnya silakan untuk mencatat terlebih dahulu. Oke, demikian adik-adik materi awal tentang gerak vertikal ke atas. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan diberikan latihan soal lagi tentang gerak vertikal ke atas agar adik-adik lebih paham lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.